agar proses pembakarannya juga maksimal, sambalnya tidak tumpah, dan aroma ikannya harum. Supaya hilang sempurna, getahnya harus diputar-putar dulu seperti ini. Yuk Pak. Ini benar-benar renyah, apalagi dipadukan dengan kacang mete atau jambu jebetnya. Berembes Semeton, alias apa kabar anak negeri? Semoga baik-baik semua ya. Salam kenal, nama Tiang Ardi. Kali ini Tiang akan mengajak kalian semua menjelajah Pulau Gumisasak atau yang lebih dikenal dengan Pulau Lombok. Nah, kalau air terjun tempat kami bermain ini adalah air terjun Rempe yang ada di Desa Rempe, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Meskipun airnya tidak begitu deras karena sedang musim kemarau, tapi air di sini benar-benar jernih dan juga segar sekali. Ikuti terus petualangan aku di Lombok Utara. Karena alam memberi banyak. Ya, anak negeri, sekarang saya lagi berada di Desa Lempe, akan ngerakat bersama masyarakat daerah sini. Semangat Pak! Anak negeri, setelah seru-seruan bermain air terjun, sekarang aku diajak Dignelda untuk membantu tuak atau paman menjaring ikan. Wih, pasti seru ya. Di Desa Rempek Lombok Utara ini, masyarakat biasanya menangkap ikan dengan cara menebar jaring atau masyarakat Desa Rempek menyebutnya dengan ngerakat. Jaring ditebar dari pinggir pantai menggunakan perahu menuju tengah laut. Ngerakat merupakan cara menangkap ikan warisan nenek moyang masyarakat nelayan di pesisir Pulau Lombok, termasuk masyarakat Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Nah, ini untuk penebaran jaringnya itu agar dapat maksimal untuk ikannya kita harus menaburkan jaringnya di arus yang tenang. Jadi nanti kita bisa dapat ikan yang maksimal. Oh iya anak negeri, perahu akan terus berjalan dengan membentuk setengah lingkaran untuk membawa kembali ujung jaring ke tepi pantai. Sekarang waktunya menarik jaring. Uniknya ngerakat dilakukan hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari bapak-bapak hingga ibu-ibu, bahkan tidak jarang anak-anak juga ikut terlibat. Oleh karena itu, menjaring ikan sangat mengandalkan kerjasama antar warga. Karena setelah jaring ditebar, kekompakan dalam menarik jaring menjadi kunci ikan berhasil dijaring atau tidak. Ayo tarik yang kuat. Ya, kalau mau makan enak sih memang harus berjuang dulu. Benar gak anak negeri? Hehehe. Sekarang saya sedang berenang, menyelam di dekat jaring, sehingga saya bisa melihat hasil tangkapan kita yang akan kita dapatkan hari ini. Mari lanjut, ayo semangat semuanya! Lihat anak negeri, kami benar-benar dapat ikannya. Banyak sekali ya. Meski cuaca sedang kurang baik, namun lihat, sekali menjaring berbagai jenis ikan berhasil kami dapatkan. Nah, ini dia hasil tangkapan kita. Ini adalah jenis ikan rumah. Wah, jadi ikannya itu sangat besar dan sangat cocok dibuat olahan. Yuklah, langsung saja kita ambil ikan-ikannya. Benar-benar pas sekali, karena aku memang butuh ikan untuk dimasak menjadi hidangan spesial khas Rempek, Lombok Utara. Ini dia, kita sedang membuat ikan bakar seraten. Jadi ini adalah ikan yang kita tangkap dari hasil laut tadi. Waktunya memasak.
Dan inilah bumbu-bumbu yang kita butuhkan untuk membuat ikan bakar seratenya anak negeri. Oh iya, budaya kuliner menjadi salah satu unsur warisan Indonesia yang menjadi ikon makanan khas di suatu daerah. Anak negeri sudah pasti tahu kan bumbu khas dari Pulau Lombok, yaitu bumbu taliwang. Kalau masyarakat di sini sih menyebutnya bumbu seraten. Bumbu yang satu ini memang sudah tidak diragukan lagi soal kelezatannya. Tapi tahukah kalian sejarah di balik bumbu merah yang sangat menggugah selera ini? Oh, wah Nana. Langsung jauh Pak. Eits, tapi sebelumnya kita siapkan dulu bara apinya ya anak negeri, karena ikan sudah siap untuk dibakar. Proses pertama, cukup bakar hingga setengah matang saja. Kemudian barulah oles menggunakan bumbu seratennya. Simak baik-baik ya anak negeri, nama taliwang berasal dari nama sebuah kerajaan di Pulau Sumbawa. Nah, bumbu taliwang muncul dari sebuah perang yang terjadi sekitar tahun 1630 Masehi antara Kerajaan Selaparang melawan Kerajaan Karangasem. Pada saat itu pasukan dari Kerajaan Taliwang diutus datang ke Lombok untuk membantu Kerajaan Selaparang. Dari sinilah suku Sasak mencicipi enaknya olahan juru masak Kerajaan Taliwang, yaitu olahan daging ayam dengan cita rasa pedas, sehingga menjadi cikal bakal bumbu ayam taliwang yang saat ini namanya sudah dikenal hampir di seluruh Nusantara. Ini dia proses pembakaran ikan bakar sambal seraten. Jadi di sini fungsinya kita berikan dia daun pisang agar proses pembakarannya juga maksimal, sambalnya tidak tumpah dan aroma ikannya harum. Ini dia ikan bakar bumbu seraten yang sudah matang. Dan sekarang tinggal dinikmati saja. Memang paling pas ya, makan dari hasil tangkapan sendiri anak negeri. Benar-benar enak dan puas sekali rasanya. Ikan bakar seraten ini enak karena bumbunya menyerap dengan sempurna. Dan gak ada bau amis khas masakan seafood pada umumnya. Ikannya enak dan wangi karena ada penambahan daun jeruk. Dan dibungkus dengan daun pisang, membuat aromanya mantap. Selain enak, tentu saja mengonsumsi ikan laut sangat baik untuk kesehatan. Ikan menjadi salah satu makanan tersehat di bumi karena penuh dengan nutrisi penting seperti protein dan vitamin D. Proses pembuatan sate Tanjung ini adalah beberapa ikan yang kita tangkap tadi di laut. Jadi untuk prosesnya itu lihat ikannya hidup. Markisak, mari kita masak. Soal bumbu sih serahkan saja ke kami ya. Tugasku di sini membersihkan dan memotong ikan. Selain bumbu halus, santan juga wajib ada, karena santan sudah menjadi salah satu bagian yang sangat melekat dengan sajian kuliner Nusantara. Nah, setelah bumbu halus jadi, selanjutnya pindahkan ke wadah, lalu masukkan potongan ikan dan juga santan. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Anak negeri, selain karena keindahan alamnya, Pulau Lombok juga dikenal dengan berbagai kulinernya yang sangat lezat loh. Selain ayam taliwang, ada juga sate yang sedang aku buat ini. Ya, sate Tanjung, merupakan makanan khas desa Tanjung yang berada di Lombok Utara. Makanan yang satu ini tergolong unik, karena biasanya sate terbuat dari daging ayam atau kambing. Namun sate yang satu ini justru menggunakan bahan dasar daging ikan.
Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya tinggal menusuk daging ikannya satu persatu. Dalam proses ini, ikan yang digunakan haruslah masih segar. Jika tidak, daging akan mudah hancur saat ditusuk. Terakhir, tinggal dibakar deh. Nah, ini dia sate ikan Tanjung yang kita buat tadi. Sekarang sudah siap dinikmati. Ayo Pak, kita makan. Loh. Sate Tanjungnya benar-benar enak anak negeri. Memang sate Tanjung sangat nikmat pada saat masih panas, disantap dengan lontong atau nasi seperti ini. Rasa dari sate Tanjung ini, ikannya empuk, dan rasa dari bumbunya itu gurih dan juga pedas. Ini sangat pas untuk saya karena saya suka pedas. Tapi buat kamu atau buat kalian yang suka tidak terlalu pedas, itu bisa dikurangi aja cabenya. Mau nambah nasinya? Selain enak, campuran rempah dan ikan yang dibakar ini membuat badan akan terasa bugar, hangat, dan berkeringat. Jadi, mari kita habiskan. Petualanganku di Pulau Lombok masih berlanjut di anak negeri, karena aku sekarang sedang berada di daerah Jerowaru, Lombok Timur. Nah, sekarang saya sedang berada di atas perahu. Ini kami mau pergi untuk panen rumput laut. Jadi rumput laut ini adalah salah satu yang dikembangkan khususnya di Desa Seriwe, Lombok Timur. Untuk tempat pembudidayaannya sangat luas ya. Bisa kita lihat dari sana sampai sana juga sangat luas. Banyak sekali rumput lautnya. Ini dia lokasi budidaya rumput laut. Luas sekali bukan? Kalau dilihat sih mirip sampah yang mengapung. Tapi ternyata botol-botol plastik itu adalah pelampung rumput laut. Hayo anak negeri, langsung saja kita panen. Rumput laut memerlukan tempat menempel untuk menunjang kehidupannya. Nah, dalam teknik budidaya, media yang umumnya digunakan untuk menunjang kehidupan rumput laut adalah tali yang dikaitkan dengan pelampung. Rumput laut yang menempel pada tali akan dipanen setelah dibiarkan tumbuh selama 1,5 hingga 2 bulan. Saat rumput laut memiliki berat ideal, yaitu meningkat hingga 4 kali lipat dari masa tanam. Nah, di daerah pesisir Desa Jerowaru, Lombok Timur ini, musim kemarau dengan curah hujan minim ternyata malah memberikan berkah lebih bagi para petani rumput laut. Karena pada saat musim kemarau, rumput laut biasanya akan tumbuh subur. Tahukah anak negeri bahwa rumput laut merupakan tanaman yang memiliki peran sangat penting untuk lingkungan? Rumput laut dianggap sebagai tanaman yang ramah lingkungan karena kandungan nutrisi dan biomas yang dimiliki oleh rumput laut baik untuk makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, rumput laut juga membantu mengurangi sisa jejak dari limbah industri, sehingga memberikan lingkungan yang lebih sehat. Perahu ini sudah cukup menampung banyak rumput laut. Itu tandanya rumput laut harus segera dibawa ke daratan untuk dilakukan proses pengeringan. Ini dia lokasi pengeringan rumput laut milik Pak Kadus. Semua rumput laut yang sudah dipanen akan diturunkan di sini. Rumput laut merupakan salah satu komoditas penting dalam perikanan dan kerap menjadi andalan untuk perekonomian suatu daerah.
Hal itu karena rumput laut sangat mudah ditemukan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nak, jak ngenden sekedi. Jak kejar kelak le balik. Nggih, kanggo. Ya sila. Nah, iya mas main ini lalu. Ini mana? Makasih nak. Pamit dulu. Ini dia proses pembuatan dodol gramen yang berbahan dasar rumput laut segar yang kita panen sendiri langsung dari laut. Ya kan Bu? Alam memberi banyak manfaat. Ayo kita buat. Sina Bu. Langsung bae gecok nak. Dodol ternyata tidak hanya ada di Jawa, karena di Lombok juga memiliki dodol yang terbuat dari rumput laut. Dan inilah bahan-bahan untuk membuatnya. Supaya cepat, langsung saja kita bagi tugas ya. Aku memotong rumput lautnya yang sudah dicuci dan direndam hingga mengembang. Sementara yang lain menyiapkan bahan adonan dan juga membuat santan. Dalam membuat dodol, bahan adonan akan dicampur langsung sambil dimasak. Pui tep dulu nih, jatuh lu lihatnya. Pertama-tama masukkan santan kelapa, disusul gula pasir, dan garam secukupnya. Aduk-aduk terus hingga santan bergelembung, barulah masukkan rumput laut yang sudah dihaluskan. Oh iya anak negeri, setiap daerah di Indonesia ini banyak memiliki dodol dengan bentuk dan rasa yang berbeda. Tapi tahukah kalian tentang awal mula dodol tercipta? Konon, dodol tercipta saat seorang wanita pribumi yang bekerja untuk keluarga Belanda diminta untuk membuat cemilan yang manis. Nah, dari situlah dodol tercipta. Stop dulu ah. Setelah mendidih, angkat adonan dan bagi menjadi beberapa wadah agar diberikan pewarna makanan, supaya terlihat lebih menarik dan menggugah selera. Tahap terakhir tinggal dibentuk, lalu bungkus menggunakan daun pisang. Dari sini. Put, marangannya blend. Marangannya pas deh. Pas nanti. Tolong langsung lihat ini ya. Jadi deh, dodol rumput laut khas Lombok. Dodol gramen yang kami buat akhirnya selesai. Dan sekarang kami mau nikmati ramai-ramai di sini. Warnanya cakep-cakep kan? Udah nggak sabar? Mau coba? Mau coba kan? Ayo dah, ambil dari Putri. Silakan Put. Ini sih nggak enak. Tapi enak banget. Lihat saja ekspresi Bu Kadus dan Putri. Sudah kebayang kan kelezatannya? Rasanya manis, teksturnya kenyal, dan kandungan dari rumput lautnya mengandung fungsi tiroid yang membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Karena alam memberi banyak manfaat. Enak kan? Yuk lagi lu. Selain itu, makanan yang berbahan dasar agar-agar juga sangat cocok dikonsumsi saat menjalankan program diet. Karena agar-agar mempunyai kandungan serat yang tinggi sehingga mampu memberikan efek kenyang. Kami sedang membuat ares gramen. Yang membedakan ares ini adalah kami mencampurkannya dengan rumput laut segar. Nah, kira-kira mai apa ndek barangnya Bu Kadus? Oh, aku dek ngerasa, melihat gatik ngerasa. Lanjut tahu, ada yang jelap. Ada yang bau langsung angin. Lanjut olahan kedua, rumput laut. Yang aku gunakan masih rumput laut terbaik yang sudah melalui proses penjemuran dan juga perendaman. Karena kami akan membuat sayur ares, inilah bahan-bahan yang akan digunakan. Simpel dan mudah didapatkan, kecuali memang rumput lautnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai, dan lainnya. Jangan lupa parut kelapa untuk membuat santannya. Karena santan berfungsi sebagai pengental dan juga memperkaya rasa masakan.
Potong kecil ares atau bagian dalam batang pisang kepok. Kita gunakan batang pisang kepok karena jenis ini tidak pahit dan tidak berubah warna menjadi hitam saat dimasak. Ini ketebung pisangnya kita taburi garam terlebih dahulu agar nanti teksturnya itu lembek dan untuk menghilangkan getah-getah yang seperti ini. Tuh. Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Santan dulu, Nak. Nah, setelah santan mendidih, barulah kita masukkan aresnya anak negeri. Nah, supaya hilang sempurna, getahnya harus diputar-putar dulu seperti ini. Nanti jadi getahnya itu kerangkat sendiri. Seperti ini nih. Tuh, ini getahnya. Jadi ini kita buang. Aduk-aduk terus sampai getahnya berkurang. Terakhir tinggal masukkan rumput lautnya. Ini dia ares gramen yang kita buat tadi. Sekarang sudah matang dan siap kita nikmati. Wah, aromanya enak sekali, Bu. Ya. Mau nggak? Mau nggak? Nggak sabar kan? Sini dah, cicip. Wah, mantap. Bu. Sekali lagi, masakanku berhasil anak negeri. Ternyata sayur ares yang dipadukan dengan rumput laut, hasilnya enak sekali. Kamu nambah, Bu. Rasanya benar-benar enak. Tekstur dari ares atau ketebung pisangnya renyah. Ada wangi juga dari daun limo. Tekstur kenyal juga dari rumput laut. Selain nikmat, sayur ares yang dipadukan dengan rumput laut juga sangat menyehatkan tentunya. Karena rumput laut kaya akan vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ayo semangat! Petualanganku di bumi Sasak ini belum selesai anak negeri. Karena aku masih harus membantu paman untuk memanen jambu mete. Nah, ini dia kebun jambu mete milik paman Deninda. Luas juga ya ternyata anak negeri. Pak, tulung si de bawa. Oh, Layak bejok tuh, Pak. Nah, tulung si de, Pak. karena warga dan paman sudah mulai memanen jambu metenya, maka aku juga harus segera naik pohon untuk memetik buah metenya. Untung saja pohon jambu mete itu tumbuh tidak terlalu tinggi ya. Tanaman yang berasal dari Brasil ini dapat tumbuh maksimal hingga 12 meter. Oh iya anak negeri, pohon jambu mete ternyata bukanlah anggota dari jenis jambu-jambuan atau kacang-kacangan. Jambu mete ternyata lebih dekat kerabatnya dengan mangga loh. Hei adik-adik, kalian yang di bawah pohon ambil buah metenya ya. Nah, ini dia proses pemanenan jambu mete atau biasa masyarakat sini menyebutnya jambu jebet di daerah sini, yang biasanya dipanennya 1 tahun sekali, yaitu di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sepertinya jambu mete yang kami dapatkan hari ini sudah cukup banyak anak negeri. Aku harus bergegas pulang membawa hasil panen kita hari ini untuk diolah. Penasaran aku mau masak apa lagi? Ikuti aku terus ya. Yuk Pak. Aduh, Bapak nih berembe nih, aduh sakit. Sini berembe tadi turun. Aduh sakit mungkin. Saat masak, mari kita memasak. Sekarang kami sedang membuat kue tradisional. Namanya kue apa, Bu ya?
kue ure. Yang menarik dari kue ini adalah toppingnya. Toppingnya yang terbuat dari biji jambu mete atau biasa disebut dengan jambu jebet. Tapi sebelum saya mengupasnya, saya akan melumuri dulu tangan saya menggunakan tepung agar tidak terkena getah dari jambu mete ini. Ibu, gimana? Untuk membuat kue ore yang masih sangat tradisional sih gampang-gampang susah ya. Ini dia bahan-bahannya. Pertama-tama tentu saja belah biji mete terlebih dahulu. Nah, dalam proses ini aku harus ekstra hati-hati. Tangan harus dibaluri dengan tepung supaya tidak terkena getahnya anak negeri. Karena getah yang terdapat pada biji mete ini mengandung racun ya. Bila terkena kulit akan menimbulkan efek panas dan juga gatal. Cukup nih, cukup di rombo. Semain bareng. Selesai urusan dengan cangkang kacang metenya yang lumayan keras dan menyusahkan, sekarang waktunya menyangrai biji metenya. Tidak perlu waktu lama, cukup sampai biji metenya berubah warna saja. Setelah kacang metenya siap, selanjutnya buat adonan dari tepung terigu yang dicampur dengan air. Lalu aduk-aduk sampai teksturnya berubah menjadi lebih cair dan juga lembut. Jangan lupa masukkan juga gula merah dan kacang metenya yang sudah dihaluskan tadi ya, untuk memperkaya rasa masakan. Aduk adonan sampai semuanya tercampur rata. Proses selanjutnya adalah menuang adonan ke dalam minyak panas menggunakan cetakan. Awas, adonan ini mudah sekali gosong ya. Jadi memang keahlian dalam menggoreng kue ore ini sangatlah penting anak negeri. Dahulu waktu aku kecil, kue ore ini sangat digemari karena rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah. Mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional hingga selalu ada di acara pesta pernikahan. Namun kini keberadaannya sudah sangat langka anak negeri. Ini dia, aku persembahkan untuk kalian kue ore khas Lombok. Ini dia kue ure yang sudah kita buat tadi dan sekarang sudah siap dimakan. Dari aromanya saja sudah sangat menggoda. Ibu, silakan diambil, Bu. Wah, saya dapat bagian terbesar nih. Ini enak sekali anak negeri. Rasa dan aromanya itu loh, seakan membawa imajinasiku kembali ke masa kecil dulu. Ini benar-benar renyah, apalagi dipadukan dengan kacang mete atau jambu jebetnya dan adonannya yang manis. Rasanya meres. Berembe nak, main dah. Apa dah? Gak cuma enak, kacang mete memiliki segudang manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan benar ya. Di antaranya adalah mengurangi kolesterol jahat dan juga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit.